Ada asap di tengah pasar. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Bagus, kalau sudah siap sekarang ibu akan buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kalau begitu ada yang tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Apa ya? Oke, kalau begitu coba perhatikan sebelah kanan ibu. Nah, ada yang tahu itu apa? Benar sekali, itu merupakan salah satu serial novel yang berjudul Harry Potter. Kenapa ibu memilih novel Harry Potter? Karena selain sudah terkenal di berbagai belahan dunia, juga dikarenakan ceritanya yang bergenre fantasi ini cukup unik dan keren dan tentunya menghibur ya. Nah, ada yang tahu tidak novel Harry Potter ini termasuk jenis teks apa? Hayo, ada yang tahu tidak? Betul sekali, novel Harry Potter ini termasuk salah satu jenis teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, teks narasi itu apa sih Bu Guru? Jadi, teks narasi itu merupakan salah satu jenis teks yang menceritakan atau memaparkan kejadian unik dan menghibur hasil dari imajinasi sang penulis atau hasil perpaduan antara fakta dengan imajinasi sang penulis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu teks narasi, apa yang akan kita pelajari guru? Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaannya. Ada yang sudah tahu? Baik, sekarang kita akan belajar bersama ya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam struktur teks narasi atau cerita imajinasi. Apa saja sih strukturnya? Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang terakhir ada resolusi. Setiap cerita tentu memiliki bagian pembuka di mana berisi pengenalan tokoh, latar, watak, atau konflik. Nah, bagian ini disebut dengan orientasi. Jadi, pada bagian orientasi merupakan bagian pembuka cerita. Setelah pembaca mengetahui tokoh, watak, latar, dan juga awal mula terjadinya konflik, cerita imajinasi memasuki bagian yang dinamakan komplikasi. Pada bagian ini berisi tentang hubungan sebab akibat yang memunculkan masalah-masalah, sehingga masalah pun menjadi rumit dan akhirnya masalah mencapai pada puncaknya. Nah, pada bagian komplikasi ini bisa menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, atau melompas lintas zaman. Setelah konflik terjadi dan mencapai puncaknya, terdapat penurunan konflik yang menuju penyelesaian. Nah, tahap ini disebut dengan resolusi. Pada bagian ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Pada bagian resolusi ini juga biasanya pembaca dapat memetik pelajaran atau hikmah dari cerita imajinasi tersebut. Nah, pada bagian ini juga bisa dikembangkan dengan lompatan waktu sebab akibat yang unik dan kejutan. Nah, itu tadi merupakan struktur dari teks narasi atau cerita imajinasi. Sekarang, sebelum kita memasuki kaidah kebahasaan dari teks narasi atau cerita imajinasi, Ibu pindah keluar kelas dulu ya, supaya kita tidak bosan. 1, 2, 3. Nah, akhirnya kita sudah di luar kelas. Sekarang kita akan belajar tentang kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Yang pertama adalah menggunakan kata kias atau metafora. Nah, kata kias atau metafora ini merupakan pemakaian kata atau kelompok kata yang tidak menggunakan makna sebenarnya, tetapi digunakan sebagai lukisan persamaan atau perbandingan. Contohnya adalah kata tulang punggung dalam kalimat pemuda itu sebagai tulang punggung negara. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Nah, kata kerja transitif ini merupakan kata kerja yang dapat diikuti oleh objek.
dan bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, saya memakan apel. Kalimat pasifnya, apel dimakan saya. Kemudian untuk yang kedua, kata kerja intransitif itu kebalikannya, yang berarti artinya tidak membutuhkan objek dan tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, dia jatuh, kemudian anak kecil itu menangis. Nah, kalimat tersebut tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kata benda, kata sifat, menggunakan frase atau klausa. Nah, penggunaan kata tersebut disesuaikan dengan topik yang diuraikan atau diceritakan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir itu menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya, kemudian setelah itu, akhirnya, beberapa minggu yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks narasi. Sekarang Ibu mau masuk ke kelas dulu ya. 1, 2, 3. Akhirnya kita masuk ke kelas kembali. Nah, hari ini karena materinya sudah selesai, pembelajaran pada hari ini Ibu akan tutup ya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa tetap membaca materi yang Ibu bagikan dan mengerjakan contoh soal yang ada di buku tersebut. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Oh iya, lupa, buah anggur, buah pepaya. Jangan nganggur, tetap belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.